Ketika sudah melakukan segala sesuatu, tapi terasa kok, garis finishnya belum nyampe ya, kok saya belum sukses, kok saya masih begini-begini aja. Ternyata ada namanya penghalang kesuksesan, dan penghalang kesuksesan ini ternyata sering atau banyak sekali 90% orang tidak menyadari. Karena sifatnya ini begitu halus, begitu tidak nampak sehingga, diri Anda terlena. Sehingga diri Anda tidak memacu hidup Anda untuk menjadi lebih cepat lagi, menjadi lebih naik lagi kualitasnya. Lalu apa saja sebenarnya penghalang sukses itu? Ya, seperti kalau Anda berkendara nih, lagi buru-buru atau lagi pengen cepet, ya, karena Anda memang orangnya satset. Tiba-tiba Anda masuk kepada jalan yang menyempit dan di depan Anda itu santai sekali, kayak nggak ada beban. Padahal Anda buru-buru gitu ya, karena Anda udah klakson dicuekin, lalu Anda udah gas-gas juga dia tidak mengerti dan sebagainya. Nah, hal ini juga sama yang ada di dalam kehidupan Anda, yaitu orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat inilah yang kadang-kadang menjadi satu penghalang Anda. Udahlah, nggak usah terlalu ngoyo, udahlah istirahatnya dulu dibanyakin dan sebagainya, buat apa sih begini dan sebagainya, buang waktu dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya justru diri Anda itu jadi yang mau melaju cepat, seperti kayak tadi kendaraan itu, jadi mengikuti arah perlambatan tadi, ya, orang-orang tadi. Nah, lalu apa aja? Lalu dalam situasi kondisi kadang gini, kadang banyak orang yang bilang, sayanya sudah positif, ya, saya sudah melakukan sesuatu, orang-orang juga sudah dikondisikan, tetapi terkadang lingkungan Anda yang tidak mendukung. Itulah kenapa banyak orang-orang yang merantau. Merantau dalam arti kata bukan langsung jauh gitu ya dari tempat tinggal Anda, bukan, tetapi memilih lokasi yang baru, memilih lingkungan yang baru. Jadi saya punya temen gitu ya, punya temen dia di komplek yang lumayan lah, tapi komplek ini kurang kondusif. Karena kurang kondusif kenapa? Karena orang-orangnya yang arogan, orang-orangnya yang suka membicarakan orang lain, membuli dan sebagainya. Ya, orang berada. Dan dia memilih untuk ngekos ya dari rumahnya, dan itu tidak jauh sebenarnya dari rumahnya. Tapi di lingkungan kosnya itu sangat positif, sangat mendukung dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya dia pada saat bekerja, pada saat berbisnis itu luar biasanya selalu ada ide-ide ya, kondisi moodnya dalam keadaan baik dan sebagainya. Jadi tidak harus kondisi itu merantau, saya harus merantau jauh dan sebagainya. Bisa jadi beberapa meter Anda pindah dari tempat Anda sekarang ya, itu kondisinya lebih baik, dan Anda juga harus melihat juga dalam situasi lingkungannya yang mendukung. Nah, lalu apa saja menjadi penghalang adalah kadang-kadang diri kita itu adalah musuh yang terbesar, ya. Diri kita itu adalah musuh yang terbesar, dan ketika kita sudah berhadapan dengan diri kita, ya, maka yang harus dilakukan adalah memaksa diri. Memaksa diri dalam arti kata bukan memaksakan kondisi, tetapi cobalah dengan hal yang sedikit-sedikit dulu. Contoh misalkan ketika Anda pengen menjual sesuatu, jangan langsung menjual. Anda promokan dulu ya kan, sambil santai di handphone dan sebagainya. Ya, tiba-tiba ada yang menyambut dan sebagainya, lalu Anda harus keluar pelan-pelan, bertahap dan sebagainya. Tetapi ketika kondisi kita sedang benar-benar malas, sedang diam atau sedang tidak produktif, cobalah hal yang sedikit dulu. Paksa diri untuk melakukan hal yang sedikit dulu. Kenapa? Karena mindset kita ya, pemrograman diri kita itu ketika melakukan sedikit, lama-lama nambah lagi 1, tambah lagi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16, terus dia akan berkelipatan ya. Karena kenapa? Karena dengan memaksa diri ini dia akan membongkar mindsetnya kita, membongkar keadaan diri kita itu yang tadinya aduh malas ngapa-ngapain, harus begini dan sebagainya ya.
Anda harus benar-benar memicu, memaksa diri, dan ada berbagai cara. Ada yang mulai melakukan sedikit, ada yang mengingat masa lalunya, ya kan, dia langsung, wah ini gue kalau misalnya gue nggak sukses nih, gila nih gue kalau nggak melakukan hal ini, gue kalau nggak jualan, gue kalau nggak berbisnis, gue benar-benar bisa down, dan gue bisa dibully lagi, kehidupan gue kayak begini. Dan dia mengingat hal-hal yang negatif dan sebagainya, tetapi itu menjadi pemicunya dia, menjadi bahan bakarnya dia, ya. Nah, yang paling penting adalah ketika Anda sudah melakukan semua cara yang Anda ketahui, ya, berdasarkan pengalaman Anda sudah nanya-nanya dan sebagainya, Anda harus belajar cara-cara baru. Anda harus belajar strategi baru, Anda harus banyak mencari keilmuan-keilmuan yang mendukung. Jadi keilmuan-keilmuan itu tidak harus yang selaras. Karena kenapa? Karena Steve Jobs itu, ya, dia pencipta Apple itu, sewaktu ada masa jedanya, dia itu belajar seni, ya, belajar seni. Ternyata setelah kembali ke Apple, dia mengubah, ya, konsep Apple itu menjadi lebih elegan, menjadi lebih simpel dan sebagainya. Ya, jadi cari ilmu-ilmu yang memang mendukung aktivitas Anda, yang mendukung untuk perubahan diri Anda, yang mendukung pekerjaan Anda, yang mendukung bisnis Anda, yang mendukung usaha dagang Anda, apapun itu. Cari keilmuan-keilmuan di situ. Jadi benar-benar terkadang keilmuan-keilmuannya itu berbeda, ya, berbeda, bukan dari keilmuan yang benar-benar sejalan. Misalkan Anda usaha makanan, oh saya harus belajar ini, harus belajar teknik masaknya, harus belajar resepnya, oh itu mutlak, betul. Tetapi adakah ilmu-ilmu yang melengkapi itu? Ya, contohnya tentang pelayanan, ya kan? Contohnya tentang desain, bagaimana cara menyajikan makanannya yang baik. Terus contohnya lagi dengan nanti tata kelola keuangannya, dengan karyawan, manajemen dan sebagainya. Jadi ilmu itu adalah satu kesatuan menjadi sinergi. Sama dengan tubuh kita, ya kan, ada sistem pernafasan, ada sistem pengeluaran, ada sistem pencernaan dan sebagainya. Jadi berbagai ilmu yang untuk melengkapi aktivitas Anda saat ini. Ya, tentunya itu harus Anda lakukan secara terus-menerus. Belajar selama nafas Anda masih ada, Anda harus terus belajar. Anda terus mengupdate diri, Anda harus mengupgrade diri. Karena kenapa? Semakin Anda belajar, justru semakin bodoh. Loh, kok begitu? Karena Anda memperdalam keilmuan Anda, sehingga apa? Menjadi seorang yang spesialis dengan berbagai ilmu, ya, kelengkapan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sesuatu, Anda bisa meminimalkan resikonya. Karena Anda sudah tahu nih, oh ilmunya ini begini, oh ini ilmunya ini begini, oh ini ilmunya begini dan sebagainya. Ya, tentunya keilmuan yang utama Anda harus diperdalam sampai benar-benar dalam, sampai menjadi Anda spesialis dan di luar kepala Anda. Artinya orang yang bertanya kepada Anda, orang yang minta solusi dari Anda, ya apapun itu, Anda langsung bisa mengungkapkannya dengan mudah. Oke, semoga Anda belajar banyak dari penghambat kesuksesan ini, dan Anda bisa menelaah satu persatu apa yang menjadi penghambat kesuksesan Anda sampai dengan saat ini. Salam gila dari saya.